Baik, soal yang selanjutnya adalah kita disuruh untuk eh, mencari informasi dari ChatGPT mengenai gelombang. Itu mulai dari teori gelombang, kemudian nanti kita juga akan berdiskusi dengan ChatGPT terkait soal-soal yang dapat dipecahkan dari teori gelombang tersebut. Nah, langsung saja kita buka ChatGPT-nya. Nah, oke, di sini saya masih di open chat ya, masih kosong. Nah, di sini saya akan mulai bertanya, mengeksplor banyak hal, tentunya tentang gelombang seperti itu. Misalnya, saya ingin ChatGPT untuk menjelaskan teori apa saja yang menyangkut tentang gelombang itu sendiri. Oke, sudah muncul hasilnya. Jadi gelombang menurut ChatGPT adalah fenomena yang melibatkan perpindahan energi atau informasi melalui ruang atau medium tanpa perpindahan materi secara keseluruhan. Nah, gelombang dapat ditemui dalam berbagai bentuk seperti gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan gelombang partikel. Di mana penjelasan ini juga dilengkapi dengan contoh-contohnya mulai dari gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan juga beberapa prinsip dasar dari teori gelombang itu sendiri, mulai dari frekuensi, kecepatan gelombang, dan juga amplitudo. Jadi ketiga hal ini adalah prinsip-prinsip dasar atau hal-hal yang tentunya mempengaruhi gelombang tersebut. Tentunya seperti yang sudah kita ketahui juga, ya selama ini tentang gelombang, ada gelombang mekanik dan juga elektromagnetik, di mana gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk bergerak, sedangkan untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan ruang untuk pergerakannya. Nah, selanjutnya akan coba saya eksplor lagi ya. Jelaskan hmm, perumusan gelombang mekanik. Nah, ini saya memulai dari gelombang mekanik terlebih dahulu. Jadi, untuk gelombang mekanik itu ada dua, yaitu untuk gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, masing-masing jenis gelombang tersebut tentunya memiliki persamaan ya, persamaan dalam matematisnya. Untuk tentunya untuk mempermudah dalam menghitung ya. Seperti itu. Nah, untuk gelombang transversal itu persamaan gelombangnya adalah Y X T sama dengan A sin KX min omega T plus T. Di mana di sini juga dijelaskan Y itu adalah posisi partikel medium, kemudian A adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi angular, dan V adalah fase awal. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal, persamaan gelombangnya adalah sebagai berikut. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah untuk gelombang mekanik. Nah, di sini saya juga akan coba bertanya terkait gelombang elektromagnetik. Sambil kita tunggu ChatGPT menjawab. Oke, tapi sepertinya di sini tidak muncul ini ya, persamaannya. Coba kita tanyakan lagi.
ini tidak bisa muncul seperti ini rumusannya. Kait rumusan gelombang elektromagnetik. Nah, ini baru muncul ya. Jadi untuk gelombang elektromagnetik di sini mungkin untuk yang mekanik tadi kan posisi partikelnya itu adalah Y ya. Nah, di sini kita menggunakan E sama dengan E X T sama dengan N0 cos KX min omega T plus V. Kemudian untuk yang B itu sama dengan B0 cos KX min omega T plus V plus eh, Pi per 2. Nah, di sini juga sudah dijelaskan rumusan-rumusan tersebut itu simbol-simbol dari apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya tentang sebentar. Oh, yes. Tolong jelaskan gelombang. Tolong jelaskan gelombang secara persis. Baik, di sini saya tadi kan bertanya tentang gelombang secara fisis ya. Jadi untuk yang awal-awal tadi kan dijelaskan lebih ke jenis-jenis gelombang yang sebenarnya selama ini juga sudah kita ketahui ya secara garis besar, yaitu ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang secara fisis itu seperti apa sih kayak gitu kan? Gelombang, di sini dijelaskan bahwa gelombang adalah sebuah fenomena fisis yang melibatkan perpindahan energi atau informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui satu. Jadi kita mulai dari gelombang cahaya, gelombang gempa dan lain sebagainya. Nah, di sini konsep-konsep fisis terkait gelombang itu dijelaskan dari segi osilasi dan perambatan energi, medium dan ruang hampa, kemudian frekuensi, panjang gelombang dan kecepatan, amplitudo, fase dan fase awal dan juga superposisi gelombang. Nah, saya tertarik terkait superposisi ya. Jadi, mari kita telisik lebih jauh lagi. Jelaskan superposisi gelombang. Oke, di sini sudah muncul jawabannya. Saya tadi bertanya kepada ChatGPT untuk menjelaskan terkait superposisi gelombang secara lebih detail. Nah, superposisi gelombang itu adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang bertemu dan menghasilkan kombinasi efek perpindahan energi masing-masing gelombang. Nah, ini juga kenapa saya tertarik untuk eh, bertanya tentang ini, karena pada semester ini kemarin juga ada praktikum terkait superposisi gelombang seperti itu. Nah, jadi ternyata penjelasan di ChatGPT juga sama seperti itu dengan penjelasan yang telah kami dapatkan.
mulai dari interferensi konstruktif, destruktif, kemudian aplikasinya juga banyak digunakan dalam bidang optika seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya terkait em, jelaskan superposisi gelombang dalam menarik. Oke, jadi di sini secara numerik ya, superposisi gelombang itu dapat dijelaskan menggunakan metode perhitungan dan representasi numerik dari gelombang-gelombang yang berinteraksi. Oke, berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam menggambarkan superposisi gelombang secara numerik. Ada diskritisasi ruang dan waktu, representasi gelombang, perhitungan interferensi, kemudian visualisasi hasil, analisis interferensi, dan juga pemrosesan data dan simulasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kita mulai dari persamaan gelombang ya. Kita akan bertanya kepada ChatGPT untuk mengeluarkan salah satu persamaan gelombang seperti itu. Nah, ini eh, jawaban dari ChatGPT itu hampir sama seperti yang tadi, yang di awal terkait gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita coba untuk meminta persamaan yang lebih spesifik ya. Spesifik. Oke, sudah muncul. Nah, di sini ketika saya meminta untuk membuatkan persamaan gelombang yang lebih spesifik, di sini munculnya langsung ada angka-angkanya yang terkait tali yang dipegang dengan persamaan sebagai berikut. Oke. Nah, di sini sudah ada em, contohnya seperti itu untuk persamaan analitiknya. Nah, selanjutnya saya ingin untuk mengubah, tolong ubah persamaan analitik di atas menjadi bentuk numerik. Oke, di sini sudah muncul untuk persamaan numeriknya atau codingnya. Nah, akan tetapi di sini dia menggunakan Python, sedangkan untuk saya sendiri selama ini masih diajarkan untuk menggunakan Octave ya, belum belum sampai ke Python. Nah, jadi mungkin sebenarnya kurang lebih sama, tapi ya kita akan menambahkan instruksi di sini untuk dalam bentuk Octave. Tolong ubah persamaan numerik tas dalam bentuk koordinat Octave.
Nah, jadi langsung tergambar di sini atau sudah muncul di sini terkait persamaan yang tadi muncul ya. Jadi persamaan ini atau contoh yang ini. Jadi ini salah satu contoh dari persamaan gelombang transversal dan juga longitudinal. Oke, mungkin langsung saja kita coba plot di Octave. Seperti itu. Kita copy kode, kemudian kita masuk ke Octave. Oke, kita buat tab baru. Check out aja. Kemudian langsung kita paste ya tadi. Kemudian kita oke di save dulu di bentar saya save dulu. Nah, kita save di sini soal untuk nomor 2. Nah, langsung muncul grafiknya ya di sini. Lebih ke em, gambar untuk apa ya, merepresentasikan hasil dalam bentuk plotnya. Nah, di sini kan sebenarnya kita ingin mengetahui gitu bentuk dari gelombang yang dihasilkan. Jadi kalau di sini, kalau di gambar ini lebih ke itu ya, tidak terlihat untuk gelombangnya sendiri, tapi ke permainan warna. Nah, mungkin saya akan meminta untuk mengubah contoh di atas. Saya ingin meminta untuk membuatkan lagi contoh yang lain. Tolong buatkan contoh soal terkait terkait persamaan gelombang. Kita ambil salah satu saja transversal. Oke, sudah muncul ya di sini. Soalnya yaitu sebuah tali ditegangkan dengan amplitude gelombang transversal sebesar 0,2 meter. Gelombang ini memiliki panjang gelombang 2 meter dan frekuensi 5 Hz. Kemudian tentukan persamaan gelombang transversal untuk gelombang ini. Nah, jadi di sini sudah ada soalnya, sudah ada jawabannya juga, di mana menggunakan persamaan yang tadi sama seperti yang di atas tadi, diketahui A sama dengan 0,2 meter, kemudian K-nya juga diketahui, omega-nya juga diketahui. Nah, di sini setelah tahu jawabannya, kita oke. Oke, di sini juga sudah ada catatan ya kalau bisa gitu untuk dijadikan dalam coding okta. Nah, jadi saya ingin meminta tolong untuk dibuatkan codingannya dalam bahasa okta. Jadi jawaban soal di atas. Oke, langsung kita copy saja. Ini yang tadi ya. Kita hapus dulu yang tadi. Kita run. Jadi kalau hasilnya sepertinya sama saja seperti yang tadi. Jadi mungkin untuk yang gelombang transversal memang seperti ini ya hasilnya. Coba kita buat untuk gelombang yang
longitudinal. Tolong buatkan contoh soal tentang gelombang longitudinal. Oke, sudah muncul soalnya. Nah, di sini langsung saja kita minta untuk ditampilkan codingannya. Tolong tampilkan coding dari soal di atas dalam bahasa Okta. Oke, kita lihat apakah hasilnya sama seperti yang tadi ya. Oke, sebentar. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, jadi ternyata hasilnya juga itu ya teman-teman. Sama untuk gelombang, untuk apa, figur yang dihasilkan. Seperti itu, di mana sumbu X-nya di sini adalah posisi dan sumbu Y-nya adalah waktu. Seperti itu. Nah, tapi saya ingin mencoba untuk apa ya, biar grafiknya itu terlihat gelombang gitu, terlihat seperti gelombang. Jadi eh, saya ingin membuat soal lagi, tolong buatkan soal terkait mungkin superposisi gelombang. Superposisi gelombang. Oke, langsung saja kita minta tolong untuk ditampilkan otaknya. Tolong buatkan kode oktav dari soal di atas. Nah, oke, langsung kita copy saja. Nah, jadi di sini juga hasilnya sama seperti yang tadi ya. Di sini em, tidak menggambarkan gelombang yang seperti biasanya, akan tetapi digambarkan dalam indikasi warna ya. Oke, saya ingin coba bertanya kepada Oktav, apakah bisa ditampilkan, apakah plot grafik yang bisa ditampilkan seperti grafik gelombang. Oke, oke, coba kita tambahkan di sini. Tidak tergambar ya mana. Oh, ini dalam bentuk tiga dimensi. Nah, jadi bisa juga ditampilkan dalam bentuk tiga dimensi. Nah, kalau yang tadi kan ini, oke, oke, oke. Nah, yang pertama tadi itu
ternyata tampilannya untuk yang satu dimensi ya kalau tidak salah. Hmm, ya, ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah plot untuk yang dua dimensi. Kemudian ketika kita tambahkan untuk yang codingan yang ini, dia bisa menghasilkan plot dalam bentuk tiga dimensi. Kita coba lihat lagi. Nah, ini hasilnya. Ini tadi kan yang dua dimensi ya, yang awal tadi. Seperti ini. Kemudian yang tiga dimensi itu seperti ini. Jadi dia lebih bisa terlihat seperti itu. Di mana sumbunya itu ada position, ada posisi, waktu, dan juga displacement-nya. Baik, mungkin em, cukup sekian untuk yang nomor 2. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang nomor 3.